Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rutinan kita. Masih di bulan Muharram, bulan yang mulia. Sengaja tempatnya dipindah ke sini karena biasanya kalau di musola sudah nggak muat. Karena kalau biasanya kita ngaji sebenarnya paling cocok di musola, cuman karena tempatnya sudah nggak muat lagi, terus banyak yang akhirnya berceceran di luar, maka di sini tempatnya insya Allah lebih leluasa. Insya Allah nanti kalau tempat ini nggak muat lagi, akan datang rizkinya tempat yang lebih besar lagi. Biasanya gitu Pak ya. Dulu saya ingat di musola pertama kali kecil, yang datang sedikit, lama-lama nggak muat. Akhirnya ada rezeki, diluaskan sedikit musolanya. Sekarang musolanya nggak muat, pindah ke sini. Itu tanda biasanya kalau nanti nggak muat, akan datang rezekinya tempat yang lebih lebar laginya. Nah, yang penting niat ngaji. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan bulan yang mulia ini, bulan Muharram, bulan yang mulia, kita akan mengambil sebuah tema yang cukup unik. Temanya teruslah mengaji, teruslah wirid, teruslah ibadah. Meskipun kadang kita tertatih-tatih setelahnya, meskipun kadang kita terjatuh-jatuh setelahnya, tapi semangat untuk terus mengaji, semangat untuk wirid, semangat untuk ibadah tetap harus dijaga. Itu kira-kira tema pada kesempatan kali ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang imam besar yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama yang besar dan lahir di sebuah negara namanya Mesir, provinsinya Alexandria. Dalam kitab yang ditulis beliau namanya kitab Tajul Arus, beliau menyampaikan begini: la yafutka majlisul hikmah walau kunta ala ma'siyah. Wahai para orang-orang yang beribadah kepada Allah, janganlah kau sampai berhenti, janganlah kau sampai kemudian meninggalkan tempat majelis ilmu yang penuh hikmah, meskipun kamu belum bisa menghentikan maksiat. Ini pesan yang luar biasa dari beliau. Mungkin di rumah kita masih beberapa kali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa banyak orang tahu mungkin kita punya maksiat kepada Allah. Tanpa banyak orang tahu mungkin kita diam-diam melakukan maksiat. Tapi ternyata pesannya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk datang di majelis taklim. Sampai beliau mengatakan begini, fala takul, janganlah kamu berkata, mal faida fi sima'il majlis, apa gunanya datang ke majelis taklim kalau ternyata belum berhenti maksiatnya. Apa gunanya capek-capek datang ke majelis taklim, majelis zikir, kalau ternyata kita di rumah sholatnya kadang-kadang bolong, kadang kita tiba-tiba maksiat, buka auratnya, kadang pas Ramadan bolong-bolong. Jangan pernah berkata begitu. Jangan pernah berkata apa gunanya datang ke majelis taklim, majelis zikir, sedangkan kita di lain sisi masih melakukan maksiat. Jangan pernah berkata ini semakin besar rasa optimis, saya kok maksiatnya makin besar ya, saya kesalahannya kok makin banyak ya.
Jangan sampai kita punya kecil hati, ya udah kalau gitu saya berhenti datang ke majelis taklim. Itu kesalahan besar, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alasan beliau itu sungguh luar biasa. Kata beliau begini, bal 'ala ar-rami ayyarmiya fa illam yakhud al-yawm yakhud ghadan. Mungkin hari ini orang yang pingin menembak sasaran nggak kena. Ini ibaratnya orang lagi nembak, pingin nembak burung apa nembak apa, apalagi mana atau lagi nembak. Mungkin hari ini yang nembak nggak kena, besok kagak kena, besok lagi kagak kena, tapi besok lagi pasti datang waktunya akan kena sasarannya. Mungkin hari ini ngaji kita tidak bisa kita amalkan, mungkin besok tidak bisa kita amalkan ngajinya, tapi bisa jadi hari ketiga, hari keempat datang kesempatan untuk mengamalkan ilmu di majelis taklim itu. Mungkin bulan depan akan datang dibuka pintu hatinya oleh Allah, kita tergerak, akhirnya maksiatnya berkurang satu. Sebab satu-satunya kesempatan untuk terbukanya hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Nabi menyampaikan, mayyuridillaha bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikehendaki jadi orang baik, maka jalan pertama yang akan diberikan Allah adalah yufaqihu fiddin, ilmu tentang masalah agama. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin ilmu kita hari ini yang bulan kemarin kagak bisa kita amalkan, ya. Mungkin maksiat kita ini satu nggak kelihatan orang, banyak dan maksiatnya banyak. Tapi mungkin besok lagi, minggu depannya lagi, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dan satu-satunya jalan itu untuk membuka pintu hati kita tiada lain, tiada bukan hanya sekedar ilmu. Nggak ada, Pak. Nggak ada caranya kita jadi orang baik, cara kita jadi orang yang benar, lurus, kalau tanpa ilmu nggak ada. Kalau coba bayangkan seandainya sekarang kita nggak hadir majelis taklim, besok nggak hadir majelis taklim, tiba-tiba kita ingin jadi orang baik, caranya gimana? Bisa jadi kalau tiba-tiba kita ingin baik, akhirnya karena nggak tahu caranya, sholatnya keliru, najisnya keliru, dianggapnya benar tapi ternyata maksiat, dianggapnya lurus malah bengkok karena tidak punya ilmu. Maka pesan saya kepada semua yang hadir di sini, sejelek-jeleknya kita di rumah, sebanyak apapun maksiat di rumah kita, sempetin datang ke majelis taklim. Ya. Jadi kalau ada orang lain atau bahkan diri kita bicara, apa gunanya kamu capek-capek ke majelis ilmu ternyata kamu nggak bisa mengamalkan? Apa gunanya kamu capek-capek datang ke As-Siddiqiyah di Jeruk, capek-capek sini ternyata ilmunya nggak bisa kamu amalkan? Iya, hari ini tidak bisa kita amalkan, ya. Betul, hari ini tidak bisa kita amalkan, tapi bisa jadi besoknya lagi insya Allah bisa kita amalkan. Ya. Ini nasihat yang luar biasa, ya. Jadi tetap datanglah ke majelis taklim. Badan kurang sehat dikit, datang ke majelis taklim. Lagi pusing-pusing di rumah, datang ke majelis taklim. Di rumah banyak masalah, datang ke majelis taklim. Di rumah lagi seneng, datang ke majelis. Nggak gitu. Perumpamaan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini luar biasa. Bisa jadi sekarang orang yang nembak sasaran nggak kena, besok kagak kena lagi, barangkali hari kelima, keenam dia akan tepat sasaran dan kena. Masih ingat dulu saya baca sebuah kitab, ada cerita di mana Imam Abu Hanifah itu seorang ulama
yang masyhur, kakek gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tinggalnya di sebuah kota Baghdad, kota besar Baghdad. Beliau kalau lagi pagi sama habis maghrib ngaji sama santri-santrinya. Uniknya Imam Abu Hanifah ini punya tetangga. Setiap kali Imam Abu Hanifah ini ngaji sama santri-santrinya, ini tetangga bikin aktivitas yang sekiranya ribut, yang gelondang-gelondang, yang pokoknya bikin ribut lah tetangganya ini, biar Imam Abu Hanifah ini kagak betah ngajinya. Ya, uniknya tetangganya ini selalu ketika Imam Abu Hanifah ngaji, tetangganya ini yang mepet sama rumahnya Imam Abu Hanifah ini bikin keributan. Ntar kalau Imam Abu Hanifah selesai ngaji, keributannya udah. Tapi anehnya setiap kali mau penutupan, tahu nih orangnya mau penutupan, Imam Abu Hanifah ini mau penutupan ngajinya, berhenti, didengerin sebentar. Besok lagi mau ngaji lagi, pagi bikin ribut lagi, habis maghrib bikin ribut lagi. Pokoknya setiap kali mau ngaji, Imam Abu Hanifah di tetangganya bikin ribut. Tapi uniknya setiap kali mau penutupan, orangnya berhenti dengerin. Nah, ngapain ke Abu Hanifah? Oh, mau berhenti ya, dengerin. Tanpa terasa penutupan ilmu dari Imam Abu Hanifah tadi masuk dikit-dikit, nggak terasa. Jadi yang didapat cuma penutupannya doang. Mungkin penutupannya, mari setelah ini kita istiqomah. Udah, wallahu alam bisawab. Besok lagi, dengar lagi, ya dah setelah ini jangan lupa sholat duhanya yang rajin, wallahu alam bisawab. Kena percikan-percikan ilmu dikit-dikit lah, dikit-dikit. Ya, dikit-dikit. Sampai kemudian muridnya tadi itu melapor kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Anda ini punya tetangga yang kayak begini ini. Nggak Anda laporkan saja kepada pemerintah, ini bikin ribut ini orang. Kata Imam Abu Hanifah, biarkan dia. Toh itu juga haknya dia untuk bikin ribut. Udah kamu silakan istiqomah aja, khusyuk aja ngajinya. Dan itu dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Wa fi riwayatin dalam kitab Syiarul Alamin Nubala diceritakan Imam Abu Hanifah menerima gangguan tetangganya ini hampir 5 tahun, Bapak-bapak, 5 tahun. Jadi tiap hari tetangganya kalau Imam Abu Hanifah ngaji, tetangganya bikin ribut 5 tahun. Resek lah orang tetangganya ini, resek lah, resek. Tapi dibiarkan sama Imam Abu Hanifah, dibiarkan. Sampai datang satu ketika tetangganya ini kena masalah sama polisi, ditangkap sama polisi, diadili. Dan satu-satunya jalan keluar untuk pengadilan tadi, orang tadi disuruh bayar denda kalau sekarang 150 juta. 150 juta. Oh, tetangga tadi nggak punya apa-apa, bingung loh. Apa yang terjadi di akhir pengadilan? Ternyata Imam Abu Hanifah datang. Datang ke pengadilan, mohon maaf Pak Hakim, perkenankan saya namanya Abu Hanifah. Ini tetangga saya. Tolong ini dibebaskan. Kata hakimnya, oh nggak bisa, dia kena denda 150 juta. Kata Imam Abu Hanifah, ya saya bayar. Ketika dibayar itu tersentuhlah hatinya sang tetangganya tadi. Ternyata orang yang saya ganggu tadi itu luar biasa. Dibayarin sama Imam Hanifah. Dah. Akhirnya pulang, mereka berdua pulang, nggak ngomong apa-apa. Orang tadi itu nggak ngomong apa, saking kagetnya dengan sosok Imam Hanifah yang luar biasa tadi. Ya. Akhirnya besok mulai ngaji lagi. Ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Ini biasanya kita ngaji ada yang ribut. Ini tumben nggak ada yang ribut ini. Akhirnya Imam Hanifah manggil tadi santrinya, santri sini. Ada yang aneh nggak ngaji kita kali ini? Iya, ada yang aneh. Kenapa? Tetangganya nggak bikin ribut. Sama Imam Hanifah bilangin tetangganya, suruh bikin ribut lagi, boleh bikin ribut lagi.
Ya, Masya Allah. Akhirnya tadi tetangganya sudah dikasih izin, Pak, boleh ribut lagi. Enggak, saya mulai hari ini sudah memantapkan hati, saya ingin ngaji ke tempatnya Imam Abu Hanifah. Akhirnya mulai dari situ beliau ngajilah ke tempatnya Imam Abu Hanifah dan menjadi salah seorang murid setianya Imam Abu Hanifah. Insya Allah. Jadi ini contoh bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin sepercik ilmu yang dia dapatkan dari Imam Abu Hanifah di ujungnya pengajian itu mungkin hari ini tidak mengena, besoknya tidak mengena, besoknya lagi tidak mengena, 5 tahun tidak mengena, tapi akan datang waktunya di mana ilmu itu akan mengena dan diamalkan oleh orang tersebut. Maka mari kita berdoa bersama-sama semoga ilmu yang didapatkan di majelis ini bisa kita amalkan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Jadi datang ya, datang. Capek-capek datang. Nah, susah seneng datang ke majelis tak? Udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Yang selanjutnya sekarang. Sama dari makolahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, namanya kitab Al-Hikam. Sebelum saya sampaikan ini, saya ingin cerita uniknya kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu isinya adalah tentang nasihat-nasihat kata mutiara, perjalanan makomat, tahapan demi tahapan yang dilewati oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai kepada makom yang tertinggi menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase-fase tadi itu beliau menemukan nasihat-nasihat dan kalam hikmah kata mutiara ditulis oleh beliau dalam kitab Hikam namanya. Hikam itu bahasa Indonesianya untaian mutiara hikmah. Uniknya kitab ini tidak ada muqaddimah bismillahnya, tidak ada penutup alhamdulillahnya. Kok ada kitab begitu? Ya ini kitab ini. Kitab ini setahu saya satu-satunya kitab yang boleh dibaca dari belakang ke depan, dari depan ke belakang boleh. Beda kalau anak santri ngajinya ya harus dari depan dulu, karena dari depan biasanya Bismillahirrahmanirrahim, faslun bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab zakat. Biasanya begitu. Hadis, Al-Quran, tafsir ya surat Al-Fatihah sampai habis. Kalau kitab Hikam tidak. Unik ini kitabnya. Tidak ada pembukaannya, tidak ada penutupnya. Ini artinya apa? Orang yang menuju perjalanan mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya tidak ada startnya dari kapan. Dari dia mulai hidup, dialah akan berjalan menuju kepada Allah. Dan tidak ada penutupnya kecuali hanya mati yang akan menutupnya. Jadi kata guru saya, kitab Hikam ini boleh ngaji dari tengah, boleh tiba-tiba buka tengah, ngaji gitu, boleh. Ngaji dari belakang ke depan, boleh kitab ini, kitab unik. Ya. Beliau mengatakan begini, la tatrukiz dzikra. Wahai orang-orang, jangan kau tinggalkan zikir. Li'adami hudurika ma'allahi fihi, karena alasan kamu gak bisa khusyuk ketika zikir. Jadi kata beliau, wahai orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, jangan kau hentikan zikirmu dengan alasan kamu gak bisa khusyuk ketika zikir. Terus saja zikir. Kayak tadi kita ya fatau ya alim, ya fatau ya alim. Ibu-ibunya sambil megang anaknya. Ya fatau ya alim, ya fatau ya alim. Yang cowok-cowok megangin pecinya. Ya fatau ya alim, ya fatau megangin sarungnya. Boleh. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan kau hentikan zikirmu. Jangan kau hentikan kebiasaan kamu untuk wirid zikir dengan alasan kamu gak bisa khusyuk. Jangan. Alasannya kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, karena kamu sengaja menghentikan zikirmu, sengaja betul-betul udah saya berhenti aja zikir. Iku asyaddu, lebih parah min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, daripada zikir tapi kagak ada khusyuknya.
Jadi kalau ditimbang-timbang antara kagak zikir sama sekali dengan zikir yang kagak khusyuk, ini masih mending yang zikir tanpa khusyuk. Iyalah, nggak apa-apa hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil megangin HP, subhanallah, subhanallah megang HP, ya buka scroll, nggak apa-apa, terusin lah. Daripada dengan alasan, daripada zikir kagak khusyuk, udahlah nggak usah zikir. Akhirnya scroll HP doang akhirnya. Ya, Bu. Ya. Iya. Nggak apa-apa sambil ngurus anak, sambil nyuapin anak, subhanallah, subhanallah, nggak apa-apa. Jangan sampai dengan alasan, loh kalau begitu kan saya nggak khusyuk. Lebih baik saya kagak usah pikir. Itu alasan yang salah. Jangan sampai dengan alasan kita tidak khusyuk, akhirnya kemudian kita menghentikan zikir kita. Lebih baik zikir tidak khusyuk daripada kagak zikir sama sekali. Kenapa alasannya ini? Fa'asa ayyar fa'aka. Mungkin saja Allah akan satu saat mengangkat kamu dari level zikir yang kagak khusyuk menuju zikir yang penyadaran hati. Dari zikir yang ada kesadaran kemudian akhirnya betul-betul khusyuk. Dari khusyuk naik lagi menjadi zikir yang hanya diingat hanya Allah saja. Karena orang itu gak bisa langsung tiba-tiba di atas. Dia harus melewati fase 1, 2, 3, 4. Fase terendah orang itu kagak zikir sama sekali. Kagak ada wirid, kagak ada Quran, ya sholat prung pergi sudah. Itu orang yang paling parah sudah. Wirid kagak, zikir kagak, baca Quran juga kagak, apa semuanya itu yang paling parah sudah. Naik dikit di atasnya, orang wirid, zikir, baca Quran, tapi ya pikirannya kemana-mana sambil mainan handphone, sambil ini dan itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, zikir yaqdhah. Zikir yaqdhah itu apa? Dengan penuh kesadaran, saya mau khusyuk, saya mau belajar khusyuk betul-betul. Mau sungguh-sungguh, proses ini sungguh-sungguh. Tingkatan yang keempat itu adalah memang betul-betul zikir yang tidak ada kecuali dalam pikiran dan hatinya hanya Allah semata. Itu namanya makom ghaibah atau makom fana. Itu makom tertingginya para wali sudah. Kalau sudah makom tertingginya para wali, semuanya sudah dianggap kagak ada. Kok ada pun wujud barang itu adalah Allah. Itu adalah manifestasi adanya Allah. Maka ketika melihat itu, oh gunung itu Allah. Oh melihat langit, Allah. Melihat matahari, Allah. Itu sudah tingkatan tertinggi. Ya. Ada semacam itu ada. Seperti kita lah, seperti kita. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, seperti kita. Kita ini kalau sudah keingetan orang yang kita cintai, kita kalau sudah keingetan orang yang sangat kita cintai, lihat minuman aja keinget orangnya, ya enggak? Anak kita yang jauh, minuman kesukaan anak, ya enggak? Kita nggak keinget barangnya, tapi keinget anaknya. Itu namanya zikir sudah tingkat tinggi itu. Kita lihat makanan, yang dilihat bukan makanannya, tapi ini anak kita yang senang makan ini dulu. Atau keingat ibu kita sudah gak ada, baru seminggu ibu kita gak ada, kita ada makanan, kita lihat makan, oh emak dulu suka makan ini dulu, ibu saya. Jadi gak dilihat makanannya, tapi sosok ibu kita. Itu namanya zikir yang sudah ghaibah. Zikir yang sudah gak ada lagi yang diingat kecuali Allah saja. Kembali lagi ke sini. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ya, pesan saya jangan pernah dengan alasan apapun meninggalkan kebiasaan wirid kita, zikir kita. 10 pun nggak apa-apa tiap hari, 5 pun nggak apa-apa tiap hari. Dengan alasan, wah nanti kan percuma kalau saya sambil naik angkot, naik mobil saya sambil wirid. Nggak ada yang percuma, nggak ada. Mungkin dengan yang awalnya tidak percuma tadi, yang remeh-remeh tadi, tiba-tiba karena kita terbiasa, Allah akan besok meningkatkan kita jadi zikir yang lebih khusyuk lagi.
Ya kayak begini-begini loh Bapak ya. Awalnya mungkin datang ke majelis zikir, majelis taklim di sini, mungkin di awalnya dianggap ngaji apa begini ya. Besok lagi datang lagi, mulai dah khusyuk. Mulai besok lagi mulai mendengarkan keterangannya, mulai besok lagi terbiasa keterangannya, terus bertambah dan berkembang. Jadi semacam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini luar biasa pesannya. Jangan pernah meninggalkan kebiasaan wiridnya. Wiridnya apa? Ya yang dulu 2 bulan kemarin kita kan sudah kan. Wiridnya kalau pagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tiap pagi kita baca itu. Ya. Malam sebelum tidur baca ayat kursi, baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq. Sambil ngelamun dikit, sambil lihat HP, ya nggak apa-apa lah, terusin, nggak apa-apa, terusin. Boleh itu. Mungkin dari yang begitu kemudian lama-lama jadi naik lagi. Nah, yang berikutnya. Ini yang agak sedikit unik. Teruslah beribadah meskipun tidak ikhlas. Seorang imam besar namanya Ibnu Abdissalam. Ini kitabnya banyak. Kemarin salah satu yang ngaji oleh anak santri pas bulan puasa namanya Maqasidus Shaum. Anak santri puasaan kemarin ngaji pasaran kitab Maqasidus Shaum. Pengarangnya sama, penulisnya Imam Ibnu Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menyatakan begini, Asy-syaiton yad'u ila tarki ta'at. Setan itu tidak akan pernah berhenti mengajak kita manusia untuk meninggalkan taat ibadah kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Al-Quran. Setan itu musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan betul-betul setan itu adalah musuh. Musuh beneran. Kata Izzuddin bin Abdussalam begini, setan itu misi utamanya pertama mengajak orang jangan berangkat ibadah. Setan itu misi utamanya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu gak usah datang ke majelis taklim lah. Udah di rumah aja. Ngajaknya begitu. Setan itu ngajaknya jangan sampai berangkat ibadah. Mau sholat digandolin sama setan. Mau jamaah digandolin sama setan. Mau sodako digandolin sama setan. Jangan. Nah, itu misi utamanya setan. Fa'in ghalabahul abdu, kalau ternyata si hamba ini tidak mau nurut ajakan setan, kemudian dia bertekad bulat waqasadat ta'at, kemudian dia bertekad bulat saya mau ibadah, saya nggak mau nurutin apa kata setan. Saya udah kadung ini mau berangkat ngaji kok setan ini ganggu aja ini. Saya mau berangkat jamaah kok setan ganggu aja ini. Akhirnya dia tekad bulat, saya mau berangkat nih, saya mau berangkat jamaah. Nah, allati aula min ghairiha, di mana kebaikan taat itu adalah yang terbaik untuk dia. Apa yang terjadi? Akhtaralahur riya, setan akan memunculkan godaan berikutnya, yakni memunculkan sifat riya. Sekali lagi, sifat riya itu pamer. Contoh nih, saya contohin bapak-bapak ya, mau berangkat Jumatan. Awalnya males dah mau Jumatan, akhirnya nekat saya mau Jumatan, berangkat dah. Udah jalan ini, nah kalau begini kan gak kelihatan tetangga. Wah, motornya digas-gas tuh, ngeng, biar orang tahu nih berangkat jamaah nih, berangkat Jumatan. Udah, tetangganya tahu biar kita ini Jumatan, nah berangkat dah. Lewat depannya Pak RT, absen Pak RT, berangkat Jumatan, ya enggak? Nah. Pamer, tujuannya pamer.
Ini godaannya pertama kali. Jadi ketika orang itu mau bertekad untuk melaksanakan kebaikan, yang muncul pertama kali adalah rasa ingin dipamerkan. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, jangan takut, terusin dah, terusin. Yang mungkin Jumatan kali ini tujuannya pamer, tapi bisa jadi Jumatan berikutnya kagak jadi pamer. Ya. Minggu depan berangkat lagi Jumatan. Kemarin Pak RT, sekarang Pak RW, lewat naik motor, gasnya digede-gedein biar tahu. Absen Pak RW berangkat Jumatan, udah. Ya. Loh ini fakta kata Ibnu Izzuddin bin Abdul Salam. Ini faktanya. Sama kayak orang sodako, pinginnya yang pertama kali orang sodako itu pinginnya namanya ditampak-tampakin. Ini gimana orang-orang saya sodako ke masjid 500.000, nama saya nggak muncul, ini gimana ini ya? Biasanya gitu kan? Iya, namanya pengen munculin loh. Ya nggak apa-apa lah, orang-orang begini ini nggak apa-apa, boleh saja. Jangan dihentikan orang begini-begini. Karena apa? Dia sudah berhasil mengalahkan setan di ronde pertama. Ronde pertama setan itu ngehalangin dia jangan sampai berangkat. Dia sudah menang di ronde pertama, jangan kita halang-halangin, udah nggak apa-apa, suruh berangkat aja terus. Orang-orang begini. Tapi ingat itu adalah cara setan menggoda di ronde kedua. Di ronde ketiga godaannya ini fa'illam yuti'hu, kalau ternyata dia tidak ngaruh dengan godaan setan, auhamahu annahu mura'in wa anna tarkat ta'ah birriya aula min filiha mariya, maka akan dimunculkan bisikan dalam hatinya, kamu tuh Jumatan riya pamer, ngapain, percuma kan? Orang pamer itu kagak ada pahalanya, orang pamer itu hangus pahalanya. Kalau gitu kamu kagak usah Jumatan. Ini godaan setan yang ketiga, ini sudah ronde ketiga setan menggoda lagi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika melakukan aktivitas ibadah kok muncul godaan begitu, jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Ini saya kok pas waktu berangkat majelis taklim kok gak bisa ikhlas begini ini. Saya pengennya dipamer-pamerin, dah bikin status status OTW majelis taklim. Nah, kagak apa-apa, berangkat aja, udah berangkat. Meskipun kadang itu adalah termuncul riya, ingat riya itu adalah godaan kagak apa-apa. Itu godaan setan fase ketiga. Fase ketiga saya hitung ya. Jadi fase pertama setan itu ngegandolin jangan berangkat. Fase yang kedua akan dimunculin nih rasa pamer. Yang ketiga hatinya dibikin gelisah. Kagak, buat apa kamu ibadah capek-capek kalau kamu masih riya? Kalau kamu riya tidak ikhlas, mending kamu kagak usah berangkat. Itu godaan setan yang ketiga. Itu ronde ketiga sudah. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Kita kuat sudah ronde ketiga. Jangan sampai kalah dengan ungkapan bahwasanya mending kamu kagak usah berangkat daripada berangkat kamu sombong, kamu pamer, kamu riya, pahalanya kagak ada. Jangan sampai kita kemudian surut langkahnya karena godaan yang ketiga ini, godaan yang ketiga. Kenapa kok begitu? Karena kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, li'anna syaiton, karena setan itu akan memunculkan gelisah, memunculkan gangguan-gangguan. Anna tarkal amal khifat ar-riya ikhlasun. Setan akan memunculkan gangguan dan anggapan kalau seandainya kita tidak mengamal itu adalah ikhlas. Wah, ini bahaya sudah. Ini godaan yang keempat ini. Setan akan memunculkan gangguan di mana gangguan itu isinya dia akan menggoda kita. Kamu datang begini ini kan kamu gak ikhlas, kamu riya. Udah mending kamu di rumah kamu kan ikhlas kan? Kamu di rumah tenang kan? Gak ikhlas kan kamu di rumah? Ini godaan setan yang keempat. Jadi jangan pernah bapak-bapak dan ibu-ibu punya anggapan kalau kita tidak berangkat kebaikan berarti kita ikhlas. Itu salah.
Lebih baik saya nggak usah jamaah di masjid, daripada di masjid saya kagak ikhlas. Lebih baik saya di rumah ikhlas. Itu salah. Saya ulangi lagi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu alasannya saya mau ke masjid, nanti kalau ke masjid saya dianggap orang yang pamer, maka lebih baik saya sholat sendirian di rumah, kan lebih ikhlas. Itu adalah salah. Itu adalah godaan setan. Kalau ada orang coba menghembuskan isu semacam itu, perilakunya berarti perilaku saya. Hati-hati. Ini loh, kita pentingnya datang ke majelis taklim semacam ini. Jangan dikira dengan kita di rumah tenang saja, jamaah kagak, majelis taklim kagak, dianggapnya ini orang ikhlas, kagak. Lebih baik datang ke majelis taklim, lebih baik datang ke jamaah dengan keadaan tidak ikhlas, penting itu. Karena kita sudah dapat pahalanya berangkat, kita sudah dapat pahalanya jamaah, kita sudah dapat pahalanya majelis taklim, daripada yang di rumah diem saja kagak ngapa-ngapain. Ya. Jadi jangan sampai kita ini keliru anggapan. Saya minta yang datang di majelis taklim ini jangan sampai keliru anggapan. Dengan tidak hadir di sini berarti kita ikhlas, enggak, itu justru salah. Udah datang aja ke sini. Awalnya kalau anak-anak kecil ini ya, awal-awalnya anak kecil ini mungkin niatnya pengen nyari jajan, nyari makan, nggak apa-apa, boleh. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, itu di dekat rumah saya itu ada musola kecil zaman dulu, zaman tahun 80-an ada musola dekat rumah saya. Ini musola kalau hari Kamis sore ramai. Kenapa? Karena nanti malam Jumat ada selamatan. Biasanya orang kampung itu datang bawa kenduri, bawa jajan, bawa nasi. Nanti malam Jumat rame-rame di musola, tahlilan bareng-bareng, kirim doa. Itu anak kecil ramai di situ. Kata ayah saya dulu, nggak apa-apa. Anak kecil mah datang begini awalnya mau nyari jajan, mau nyari makan, nggak apa-apa. Kagak ikhlas awal-awal, nggak apa-apa. Ya. Lebih baik anak kecil rame dan kumpul di masjid daripada anak kecil tidak di masjid, tidak di musola, tapi rame di pinggir jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sangat senang ini ada anak-anak kecil begini, boleh rame di sini, boleh. Yang penting yang rame anaknya, jangan ibunya, ya. Ya. Lebih baik anak kecil rame di sini, di majelis taklim, majelis zikir, di musola. Mereka kenal dengan begini ini. Coba tuh tanya anak santri di sini. Kalau pas abah lagi jamaah di masjid, itu anak kecil berisik ya nggak yang dimarahin sama apa, nggak pernah. Tetangga-tetangga sini anak kecil-kecil pada sore ngaji di sini, jamaah asar, jamaah maghrib di sini, ribut di musola nggak pernah dimarahin sama saya. Udah silahkan, udah bebas di sini. Karena menurut saya seperti kata kitab ini. Kata Izzuddin bin Abdul Salam, lebih baik anak kecil itu datang ke musola, mengenal sholat, mengenal jamaah, mengenal wirid, daripada mereka di jalan, di rumah masing-masing. Boleh rame di masjid, boleh. Kalau ditanya dalilnya mana, Kanjeng Nabi itu sering bawa anak-anaknya ke masjid. Ya, Kanjeng Nabi itu paling senang kalau bawa cucunya, sahabat bawa anak-anaknya kecil pada ke Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi dulu itu tempatnya banyak anak kecil-kecil. Di pelatarannya masjid dipakai mainan anak kecil-kecil. Ya, ini makanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya kadang saya ini prihatin. Kalau ada masjid, musola sepi, kagak ada anak yang main di situ. Prihatin. Kenapa? Karena anak kecil kita ini nggak begitu kenal lagi dengan masjidnya, nggak kenal lagi dengan musolanya, dengan majelis taklimnya. Ya. Persis dengan prinsipnya ini tadi. Untuk membiasakan anak kita datang ke masjid, ke musola, majelis taklim, ya mulai dari kecil mereka main begini. Awalnya masih kecil, mereka akan minta jajan, minta ini dan itu. Ketika sudah besar, insya Allah pelan-pelan akan bisa. Nah, maka kesimpulannya saya ulangi lagi dari makalahnya Izzuddin bin Abdul Salam. Yang pertama,
Tugasnya setan adalah menggoda kita semua ini untuk gagal ibadahnya. Kalau tidak berhasil, tetap kita berangkat menuju ibadah, setan akan menggoda dengan yang kedua. Dia akan memunculkan rasa riak dalam hati kita. Terus jalan, kita akan masuk ronde yang ketiga. Setan akan memunculkan rasa bagaimana kita ini pinginnya tidak mau datang. Kata Ibnu Abdul Salam, berangkat aja terus. Ronde yang keempat, kita akan digoda ikhlasnya. Sampai muncul godaan setan, lebih baik kamu di rumah, lebih baik kamu diam diri di rumah saja, kagak usah kemana-mana, kamu orang yang ikhlas. Itu adalah godaan setan. Naudzubillah tsumma telah ya. Bahkan untuk menyemangati ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, naumus shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Artinya hadis ini apa? Jangan sampai keliru memahaminya ya. Kalau anak santri dikatakan naumus shaimin ibadatun, berarti tidurnya anak puasa ibadah. Berarti kalau anak santri maunya tidur terus ya, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Bukan begitu. Kalau bukan begitu maksudnya, ini motivasi. Maksudnya teruslah puasa meskipun kadang-kadang di puasa ini banyak tidurnya. Meskipun di puasa ini kita gak banyak ibadahnya, cuma tidur. Teruslah untuk berpuasa. Karena mungkin dengan tidur kita terselamatkan dari berbagai macam godaan. Dengan cara tidur inilah akhirnya kita tidak batal puasanya. Ini berarti motivasi untuk terus berpuasa. Itu semangat motivasi dari Nabi. Jangan pernah berhenti ibadah, meskipun terkadang kualitas ibadahnya pas-pasan. Ya. Saya teringat begini. Saya punya guru di pesantren dulu unik. Karena beliau orang Jawa ya. Orang Jawa itu nggak bisa ngomong A, ya kan? Orang Jawa itu nggak bisa ngomong A, itu nggak bisa. Bisanya nga, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Satu saat saya itu, ini karena guru saya di pesantren dulu, beliau itu ngasih ijazah wirid. Kata guru saya begini, kalau kamu nanti lagi diuji berat sama Allah, terus kamu gak tahu jalan keluarnya gimana, kamu baca doa kunut. Tapi baca doa kunutnya ikutin saja ya. Oh iya guru, ya gimana? Doa gurunya, beliau bacanya doa kunutnya begini. Allahumma hdini fiman hadait wa ngafini fiman ngafait. Loh, saya itu tersenyum. Sampai guru saya itu ditabok, jangan senyum. Ini ijazah begitu. Iya guru. Itu mustahik saya dulu di Lirboyo, orang Magelang rumahnya. Almarhum beliau udah wafat. Kata guru saya, kalau kamu coba-coba ganti nga menjadi a, itu nggak akan manjur doanya ini. Allah yarham ya musyafa itu. Jadi nggak boleh, ini password. Kata beliau, ini password itu angka 1 jadi angka 2 salah. Ya, meskipun angka 1 deket sama angka 2. Kata beliau nggak boleh. Jangan senyum lagi. Ya namanya kan aneh kan. Wangafini fiman ngafait. Ya, betul itu. Doanya begitu. Jadi dari awal sampai akhir kalau ketemu huruf ain jadinya nga. Nah, nggak boleh dirubah sama beliau. Memang benar. Ketika saya itu sudah dapat ijazah itu dari guru saya pas waktu kelas 3 sanawiyah di pesantren, pas waktu tamat
saya diajak sama teman-teman sowan ke daerah Bojonegoro. Bojonegoro itu Jawa Timur sebelah utara, dekat sama Rembang. Ada seorang ulama namanya Ki Harun. Ki Harun itu muridnya Ki Zubair. Ki Zubair itu ayahnya Ki Maimun. Jadi beliau mondok di Sarang, Rembang kepada ayahnya Ki Maimun Zubair. Namanya Ki Harun. Beliau udah sepuh, usianya kalau nggak salah 95, cerita ke saya. Nah, saya ini 95. Usia saya sama dengan Ki Zubair. Meskipun beliau guru saya. Saya dulu pesantren di tempatnya Ye Rohim, di MIS, tapi saya ngajinya di tempatnya Ki Zubair. Ayahnya Ki Maimun. Giginya masih utuh, rambutnya hitam, pegang pacul. Jadi kalau pagi itu masih nyangkul, 95 tahun. Sehat. Baca Quran biasa. Beliau cerita gini. Ini saya dapat wirid dari guru saya, Ki Zubair namanya. Tapi doa ini sebenarnya kurang tepat, tapi nggak boleh dirubah. Oh iya gini. Nah, ditulis. Saya ingat ditulis, suruh nulis. Tulis, Allahumma hdini. Tulis sama saya, Allahumma hdini. Tulis, fiman hadait wa afini fiman afai. Tulis sampai selesai. Ditulis semuanya. Udah selesai, doa kunut sama persis. Terus sekarang cara bacanya. Nah, ayo baca bareng-bareng. Kata beliau begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hdinu. Beliau, saya kaget, Allahumma hdinu. Tulisannya Allahumma hdini. Beliau mengatakan Allahumma hdinu. Fiman hadainu wa afinu fiman afainu. Sampai selesai semuanya diganti Allahumma hdinu, nu semua. Hadait, tak itu diganti nu semuanya sampai akhir. Ya karena di depannya kiai, ya kita nggak berani senyum. Kalau tadi kan di depannya gurunya masih berani senyum karena kan tiap hari seperti bapaknya. Kalau kita di Lirboyo sama gurunya itu sama mustaqiyah seperti bapak sama anaknya. Kalau ini kiai, makanya beliau bilang begini, saya dapat ijazah ini dari Kiai Zubair. Alhamdulillah saya sekarang tidak pernah yang mendapatkan rasanya yang kesulitan. Saya selalu gampang, saya selalu mudah. Doanya tadi itu dibaca setiap setelah subuh, Allahumma dinu fiman afainu wa afinu fiman afainu. Dibaca sampai selesai. Alhamdulillah. Saya mondok, kata beliau, saya itu mondok pertama kali di Sarang, Rembang sama Ki Zubair. Saya boyong karena terjadi perang lawan Jepang tahun 45. Saya pindah ke Lirboyo di Jawa Timur di Kediri ke tempatnya Ki Abdul Karim. Alhamdulillah saya ngaji di sana, saya ketemu sama putra beliau namanya Ki Maimun Zubair. Jadi beliau itu satu angkatan barengan sama Ki Maimun Zubair. Jadi beliau kalau pulang dari pesantren itu satu jalur. Kediri, Bojonegoro, Rembang, Sarang itu satu jalur. Jalan kaki. Jadi beliau berdua jalan dari Kediri pulang ke Bojonegoro sampai ke Rembang, Sarang itu pulang jalan kaki beliau berdua. Itu di sepanjang jalan kalau pas lagi kesulitan apa ya tadi itu ingat baca doanya Allahumma hdinu fiman afainu wa afinu fiman afainu. Gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya nyampe di rumah, Kiai Maimun juga nyampe di rumahnya. Ya. Jadi kalau lagi kesulitan itu dibaca. Jadi mungkin awalnya ini doanya para wali, kalau menurut saya ini doanya para wali. Tapi kalau sudah kadung manjur meskipun keliru, para ulama tidak berani merubahnya. Awalnya mungkin kurang tepat, tapi besok akhirnya jadi baik. Kayak begini nih para ulama itu. Hazanah ulama-ulama kita ini luar biasa. Ya. Itulah. Hanya saya mengajak kepada diri saya sendiri, anak-anak dan semua yang ada di sini untuk terus
Jangan pernah berhenti untuk hadir di majelis taklim, hadir untuk wirid, sholatnya, jamaahnya, apapun yang terjadi. Mungkin hari ini kita bolong-bolong jamaahnya, besok diperbaiki lagi, besok bolong-bolong lagi, perbaiki lagi, besok bolong-bolong perbaiki lagi. Jadi tidak ada kata yang berhenti menyerah, itu nggak ada. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, marilah sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan bacaan suratul Fatihah untuk anak-anak kita yang di pesantren ini, khususnya anak-anak yang baru datang, apalagi yang baru datang hari ini. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Karena kata guru saya, berangkat mondok berarti berangkat menuju surga. Anak berangkat mondok itu berarti berangkat menuju surga. Persis dengan perkataan Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman salaka thoriqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa berangkat perjalanan untuk mencari ilmu, berarti dia berangkat menuju perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihah lima ulika wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala qadri ma zadil adim. Allahumma yassir lana umurana umuratina wad dunya wal akhirah. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tadalla fi majlisina hadza dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijil akhirati wa lana fiha syalla illa qadaitah. Allahumma asil lana dunya lati fiha ma'ashuna wa asil lana dinal ismatu amrina wa asil lana akhiratan ilaiha ma'aduna wajal al-hayata zadal lana kulli khair wajal ma ta'hada lana kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang terakhir kalinya. Terima kasih juga kepada semua pihak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mensedekahkan apa-apa yang ada di majelis ini. Banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada yang sedekah makanan, ada yang sedekah minuman, ada yang sedekah apa sajalah, banyak di sini. Terutama anak-anak santri. Ya, sekolah ini, kelas ini adalah jeripayahnya anak-anak santri. Kerja bakti tiap hari anak santri dulu. Jadi luar biasa. Semoga yang sudah berjariah pada tempat ini, pesantren ini, diberikan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana